punya bapak yang kaya. Kamu anak raja. Jangan punya mental pengemis. Kalau kamu punya pergumulan, punya iman, Bapakku tahu apa yang aku perlukan. Tuhan tahu yang aku butuh. Saya berdoa. Saya minta sama Bapa di sorga. Saya gak minta sama manusia. Puji nama Tuhan. Siang hari ini saya akan khotbah tentang mengenal pribadi Allah Bapa. Yesus mengajarkan tentang Allah Tritunggal, 3 pribadi dalam Allah yang Esa, yaitu Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Dan kita ingin mengenal sosok Bapa melalui pengajaran Kristus. Amin. Saya percaya hanya Yesus yang bisa menjelaskan dengan sangat baik tentang Bapa di sorga. Yohanes 3 ayat 13 berkata, tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga selain daripada Dia yang telah turun dari sorga, yaitu Anak Manusia. Kristus adalah bagian dari Allah Bapa, karena Allah yang Esa dalam 3 pribadi. Dan Dia yang turun dari sorga, hanya Dia yang bisa menjelaskan seorang Bapa yang bertahta di kerajaan sorga. Mari ada 3 poin yang saya mau bagikan. Apa yang Yesus ajarkan tentang pribadi Allah Bapa. Selama ini kita cuma berdoa bilang Bapa kami yang di sorga. Mari kita belajar mengenal Dia. Siapakah Bapa? Matius 23 ayat 22 berkata gini. Dan barang siapa bersumpah demi sorga, ia bersumpah demi tahta Allah dan juga demi Dia yang bersemayam di atasnya. Yesus mengatakan bahwa Allah Bapa adalah pribadi yang bertahta di kerajaan sorga. Sorga adalah tahta Allah Bapa. Matius 5 ayat 34. Yesus berkata lagi, janganlah sekali-kali bersumpah baik demi langit karena langit adalah tahta Allah, maupun demi bumi karena bumi adalah tumpuan kakinya, ataupun demi Yerusalem karena Yerusalem adalah kota raja besar. Saya tidak tahu bagaimana dengan Anda, tapi saya itu kalau berdoa suka membayangkan. Jadi kalau saya nyembah, saya membayangkan saya tersungkur di kaki Tuhan. Dan saya membayangkan Bapa di sorga itu Allah yang sangat besar. Karena Yesus berkata, langit adalah tahta Allah dan bumi adalah tumpuan kakinya. Saya search di Google gitu, the image of the Father in heaven who throne in heaven. Ayat ini menggambarkan bahwa bumi adalah tumpuan kakinya dan langit adalah tahtanya. Bayangkan betapa besarnya Allah kita, amen. He's a great God, He's a mighty God, Allah yang besar. Saya ngebayangin Tuhan besar banget gitu ya. Langit tahtanya, bumi tumpuan kakinya, Yesus bilang. Bahkan di dalam doa Bapa kami, Yesus mengajarkan dalam Matius 6 ayat 9. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Jadi ada 3 pribadi Allah Tritunggal, salah satunya Allah Bapa. Dia tidak turun ke dunia, Dia bertahta di kerajaan sorga. Karena itulah kita berdoa, Bapa kami yang di sorga. Yang kedua, apa yang Yesus ajarkan tentang Allah Bapa? Yesus mengenalkan Bapa sebagai Jehovah Jireh. Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan. Dalam Matius 6 ayat 31, kita baca sama-sama. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya ini. Katakan pada dirimu, Bapa tahu apa yang aku perlukan. Yesus berkata, janganlah kamu khawatir. Kita gak boleh khawatir sebagai orang percaya. Karena kita harus yakin kita punya Bapa yang tahu apa yang kita perlukan. Itu yang Yesus ajarkan. Bahwa Bapa itu Bapa yang peduli akan kita. Bapa yang tahu apa sih yang kita butuhkan dalam hidup kita. Karena itu Yesus mengajarkan kepada kita, kalau kita butuh apa-apa, kita harus mintanya sama Bapa di sorga. Katakan amin. Jangan suka minta-minta sama manusia. Jangan ngandelin manusia. Saya minggu lalu meeting dengan tim misi di ICI.
Saya bilang sama tim misi, tolong jangan suka bawa cerita-cerita sedih kemana-mana. Dalam artinya, jangan suka ngemis. Ada orang-orang itu yang suka cerita, aduh saya mau sekolahin anak, tapi duitnya kurang. Saya udah 4 bulan gak bayar kontrakan. Aduh, anak istri saya di rumah kelaparan. Karena saya belum dapat kerja dan gak bisa makan. Cerita gitu kesedihannya. Anda pernah dengar saya khotbah ceritain bahwa saya lagi bergumul mau bayar anak sekolah? Gak pernah. Yang saya ceritain adalah kemenangan. Saya pernah gak bisa bayar uang sekolah. Pernah mau masukin anak sekolah gak punya duit. Namanya pendeta hidup dari khotbah. Tapi kemudian Tuhan menyediakan. Saya bersaksi bagaimana selama masa pandemi. Saya dan suami jadi pengangguran. Pendeta gak diundang khotbah, gak ada duitnya. Sementara saya harus bayar uang kuliah anak saya dan gak ada uangnya. Apa yang terjadi? Tuhan menggerakkan orang yang tidak pernah dekat dengan kami, hanya pernah ketemu 1 kali dan memberkati kami, transfer uang ke rekening kami pribadi untuk melunasi uang sekolah anak kami. Saya selalu menceritakan kebaikan Tuhan dan kesaksian kami. Saya tidak pernah bilang gini, Bapak Ibu, tahu nggak sebenarnya sekarang tuh saya lagi butuh banget. Butuh loh, transfer ya. Kalau Anda nggak transfer di jam 1, saya bercanda. Soalnya saya baru-baru ini dengar ada yang gitu ya. Amit-amit, dengar. Kamu punya bapak yang kaya. Kamu anak raja. Jangan punya mental pengemis. Kalau kamu punya pergumulan, punya iman, Bapakku tahu apa yang aku perlukan. Tuhan tahu yang aku butuh. Saya berdoa. Saya minta sama Bapa di sorga. Saya gak minta sama manusia. Selama Tuhan suruh saya melayani orang miskin, saya gak pernah kirim-kirim proposal kalau gak diminta. Kalau ada teman atau jemaat yang bilang gini, Bu Heni kirim proposal dong, perusahaan saya mau nabur buat Tangan Pengharapan. Baru saya suruh staff bikin proposal. Sampai hari ini saya masih on gak bisa bikin proposal. Karena gak biasa. Saya sekolah teologi ya, bukan community development. Jadi gak pernah tahu gimana sih cara bikin proposal. Enggak encus. Dan saya gak pernah ngemis biar sama orang tua, sama saudara. Gak pernah. Saya gak mau hidup saya malu-maluin Tuhan. Waktu saya ngambil keputusan menikah dengan seorang hamba Tuhan, di detik yang sama saya ngambil keputusan, kalaupun saya susah suatu hari nanti karena keputusan saya akan bertanggung jawab. Saya lebih baik kerja, jualan daripada harus ngemis sama orang. Karena saya gak mau malu-maluin Tuhan. Amen. Saya percaya saya punya Bapa yang mengasihi saya. Bapa yang tahu yang saya butuhkan. Amen. Jangan bilang Ibu Heni sombong. Firman Tuhan berkata, jangan kamu khawatir. Jangan seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah. Bapamu yang di surga tahu apa yang kamu perlukan. Yang percaya katakan amin. Perhatikan, Yesus ngajarin kita kalau butuh apa-apa tuh doa. Bagaimana cara berdoa secara cepat? Yang pertama, Yesus ngajarin berdoa jangan bertele-tele seperti orang munafik. Matius 6 ayat yang ke-7. Lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka. Karena sama-sama Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Oh my God. Saya ambil kesimpulan dari apa yang Yesus ajarkan. Panjang pendek doa tidak menentukan doa kita dikabulkan. Setuju? Sebelum kita minta, sebenarnya Bapa di sorga sudah tahu kita memerlukan. Tapi Tuhan tuh senang kita doa dan meminta. Katakan amin. Jadi saya kalau doa tuh gak terlalu panjang. Straight to the point. Kenapa dikatakan seperti orang yang tidak mengenal Allah? Kalau orang gak kenal tuh basa-basinya panjang ya. Setuju katakan amin. Tapi kalau orang kenal Tuhan gak perlu basa-basi. Anak saya gak perlu ketuk pintu 3 kali.
Lalu masuk kamar saya, permisi selamat siang Bapak Pendeta Yohanes Kristianus dan Mama Pendeta Heni Kristianus. Bolehkah hamba anakmu ini menyampaikan sesuatu? Sekiranya, misalnya, andaikan permohonan hamba anakmu ini dikabulkan. Anakmu ini membutuhkan sepatu baru. Perlu gak begitu? Terada kata orang Papua. Anak saya kalau butuh apa-apa gak pakai ketok malahan. Makanya kalau suami istri mau berbuat harus kunci pintu. Anak saya langsung masuk, jebret. Mami, I need. Langsung begitu. Orang tanda kenal itu straight to the point. Saya heran kalau pendeta masih suka khotbah makan lama. Bikin kita lapar aja. Saya udah paling panik kalau saya bawa pendeta ke NTT. Satu kali kan saya turun ke Timor gitu, mengunjungi Feeding and Learning Center Tangan Pengharapan. Masyarakat tuh kalau saya udah datang sediain makanan udah termewah yang mereka bisa karena mereka miskin kan. Biasanya ikan tongkol, ya kasihan ya mereka kan gak mampu ya. Siapinnya tuh air gula dari pohon aren sama putak. Putak itu isinya dahan pohon apa itu yang dicop-cop-cop-cop tuh dibikin kayak kerak telur gitu. Modelnya mirip gitu tapi rasanya beda. Nah, mereka taruh itu. Nah, pendeta yang saya ajak, saya bilang gini, supaya menghormati toh, Bapak Pendeta bisa berdoa sebelum kita makan. Siap, dia bilang gitu. Dia langsung berdoa. Bapa kami di dalam kerajaan sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Dalam hati gue, wih doa makan doa Bapa kami dia. Kami juga memberkati anak-anak yang tidak bisa makan. Janda, fakir, miskin yang kesusahan. Selama dia berdoa, saya liatin itu makanan lalat sudah datang. Makanan saya yang kesukaan saya itu putak dan gula merah itu. Mulai dilalerin. Sorry men, saya buka mata. Saya gak nutup mata. Karena Bapak saya di sorga tahu saya lapar. Saya kipas-kipas. Lalat pergi. Pisang rebus sih gak apa-apa ya, ada kulitnya, bener gak? Itu saya sampai panik, saya lama bener lagi dia doa, nyesel gue suruh dia. Dalam hati gitu. Soalnya kalau saya doa makan gini, mau dengar? Bapak terima kasih buat makanan ini, di dalam nama Yesus, amin. Makan gue. Kata suami saya, itu doa orang lapar. Ya udah, saya perpanjang sedikit. Bapak terima kasih buat makanan ini, berkati, kuduskan supaya tidak jadi penyakit, tidak bikin gendut, tidak bikin kolesterol, di dalam nama Yesus, amin. Makan kita. Semua selalu menghina saya, itu doa orang kelaparan. Biarin, lusuk rohani, gua lapar. Panjang pendek doa, Yesus sampai bilang gini, orang-orang yang berpikir kalau dengan panjang doanya dikabulkan. Tuhan belenak sama doa yang basa-basi. Straight to the point. Amen. Doa jangan bertele-tele. Katakan kanan kirimu, doa gak usah bertele-tele. Sebelum kita doa, Tuhan sudah tahu yang kita perlukan. Yang kedua, Yesus ngajarin supaya kalau kita berdoa minta kepada Bapa itu dengan sungguh-sungguh. Keep knocking, keep asking, keep waiting. Kalau kamu minta sesuatu sama Tuhan, mintalah dengan kegigihan. Suami saya ini anak yang gigih. Menurut mamanya yang tersayang, dia kalau mau apa, harus apa. Gak dikasih, minta terus. Ma, cucu mau sepatu itu. Gak dikasih, ma, cucu mau sepatu itu. Saya ngalamin nikah sama suamiku ini. Awal-awal belum dewasa lah ya, masih anak-anak gitu. Dia demen aksesoris mobil. Ngabisin duit. Bayar sound system, speaker, tip. Saya sampai pusing. Ini mobil apa dugem? Dendang, dendong. Ternyata kalau kita ke NTT, itu oplet, mikrolet bunyinya gitu. Saya bilang gini, kamu habis berapa ganti-ganti velg mobil begini? Dia bilang $3.000. Kacau, gaji lu berapa beli velg mobil 3.000? Saya liatin. Waktu kami married, saya waktu pacaran kan gak bisa ngomong apa-apa, bener gak? Duit dia kerja sendiri. Tapi begitu married, gue mulai nyap-nyap. Jojo, kita gak bisa seperti ini. Kita harus bijaksana mengatur keuangan. Kita punya cicilan rumah, Jo. Kita harus nabung. Wah, saya
Marah tiap kali dia mulai ganti tip mobil. Gue bilang gini, baru ganti, udah ganti lagi. Kalau saya gak kasih, dia bilang, gue juga kerja, duit-duit gue. Gitu ngomongnya. Nah, saya perhatiin gini, saya lagi tidur, saya ngintip, dia lagi browsing di internet, tip-tip mobil baru, mulai browsing. Jadi saya ngalamin yang emaknya ngomong, mau apa mesti apa. Bohwat gue. Tapi ternyata orang kayak gini yang doanya dijawab Bapa di sorga. Jojo tuh punya pandangan yang luar biasa sama Bapa di sorga. Dia percaya Tuhan sayang dia. Dan kalau dia pengen apa, Tuhan pasti kasih gitu. Saya belajar punya iman seperti suamiku ini. Saya ini kan orangnya, sudah sederhana aja, secukupnya aja. Enggak, dia berdoa lebih besar dari saya. Dia doa sama Tuhan tuh minta yang gede-gede yang dalam hati saya. Ya ampun Jo, udah sederhana aja kali gitu. Tapi ternyata saya salah. Dengar firman Tuhan, Matius 7. Hal pengabulan doa. Ayat 7. Mintalah, katakan mintalah. Maka akan diberikan kepadamu. Carilah, katakan carilah. Maka kamu akan mendapat. Ketoklah, katakan ketoklah. Maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima. Setiap orang yang mencari, mendapat. Setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Kudu ngoyo minta sama Tuhan. Jangan berhenti berdoa sampai Tuhan menjawabnya. Saya saksikan teman saya. 16 tahun menikah, gak dikarunia keturunan. Suaminya udah 50-an. Istrinya udah mendekati 40, mereka beda jauh. Tidak dikaruniai keturunan. Satu hari saya pergi ke kotanya di Solo. Terus kami rame-rame doain dia. Habis saya khotbah, kami doain. Kami sepakat, kami meminta. Saya doainnya tuh sampai nangis-nangis. Tuhan berkati, kasihan, berkati. Gak lama saya dengar dia hamil. Wow, amazing banget. Saya sampai wah happy, Tuhan menjawab doa. Terima kasih Tuhan. Gak lama saya ketemu dia, udah 8 bulan. Tapi dengar dulu. Begitu saya pulang, dengar lagi. Kandungannya umur 8 bulan meninggal. Nunggunya 16 tahun. 8 bulan hamil, dikit lagi keluar meninggal. Kalau Anda jadi dia, Anda tinggalin Tuhan gak? Jangan bilang enggak. Gue yakin iman lu goyang. Kalau mau jujur bilang heeh. Nunggu 16 tahun. Hamil 8 bulan. Tinggal dikit lagi. Tahu-tahu meninggal. Kita marah gak sama Tuhan? Pasti marah. Dia udah kayak orang gila. Tapi tiba-tiba dia tidak menyerah. Dia berdoa sama Bapa. Dia doa lagi. Keep knocking on the heaven's door. Berdoa, mengetuk, menunggu, mencari. Tahu apa yang terjadi? Dia hamil lagi. Dan sekarang punya anak laki-laki namanya Ishak. Tuhan kita luar biasa. Haleluya. Kalau doa tuh jangan gak ngoyo. Doalah sungguh-sungguh. Yang ketiga, kita harus percaya waktu kita doa bahwa kita tuh punya Bapa yang baik. Amen. Katakan Bapakku baik. Matius 7. Yesus loh yang ngajarin kita. Ayat 9 bilang gini. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Atau memberi ular jika ia meminta ikan? Ayat 11, baca sama-sama. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Yuk lihat ke atas, bilang Tuhan terima kasih Engkau Bapa yang baik. Dikatakan ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Seperti seorang anak yang percaya bahwa papanya baik. Yang pasti akan memelihara hidupnya. Demikianlah kita sama Bapa. Amen. Kalau doa itu yakinilah kamu tuh punya Bapa yang baik. Kalau kita aja yang sayang anak, kita selalu pengen kasih yang terbaik buat anak kita. Demikian juga Bapa di sorga. Tuhan tahu apa yang kamu butuhkan. Yang keempat, waktu kita berdoa, Yesus ngajarin kita. Kalau udah doa, terimalah dengan iman. Markus 11 ayat 24. Baca sama-sama. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu
telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Ulangi kata-kata, percayalah bahwa kamu telah menerimanya. 3, 2, 1. Setelah berdoa, kita harus percaya kita telah terima. Sudah terima belum? Sudah dijawab belum? Tapi Yesus ngajarin apa? Percayalah kamu telah menerimanya. Jadi apa yang kamu harus lakukan? Anda sakit, Anda berdoa, Tuhan sembuhkan aku. Apa yang harus Anda lakukan? Tiap hari bangun berdoa, ngucap syukur. Tuhan terima kasih, pasangan hidup yang terbaik sudah on the way. Tuhan terima kasih, anak-anak ilahi akan lahir dari rahimku. Tuhan terima kasih, penyakitku sudah disembuhkan. Tuhan terima kasih, usahaku diberkati. Tuhan terima kasih, suamiku berubah. Tuhan terima kasih, istriku lebih lemah lembut. Tuhan terima kasih, anak-anakku akan takut akan Tuhan. Tuhan terima kasih, aku akan dipelihara anak cucu. Katakan, amin. Orang yang percaya bahwa mereka sudah menerimanya akan penuh ucapan syukur. Akan selalu bersyukur. Yesus ngajarin kalau kita berdoa, terimalah dengan iman dan mengucap syukur. Yang mau katakan amin. Yang terakhir, Yesus ngajarin kita, kalau kita berdoa, salah satu kunci doa kita dijawab adalah kita harus mengampuni kesalahan orang lain. Markus 11 ayat 25. Baca sama-sama. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di sorga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Kalau kita doa sama Tuhan, ada sesuatu yang harus kita bereskan, yaitu hati kita. Ada dendam gak? Ada benci gak? Ada marah gak? Tuhan bilang kita harus ngampuni. Jangan datang sama Tuhan dengan kemarahan di hati. Kita harus selalu belajar mengampuni. Karena gini, banyak orang sakit, contoh kanker. Dokter selalu tanya, adakah kebencian? Adakah dendam? Karena hormon-hormon kortisol yang tidak baik itu akan berkembang banyak di dalam diri orang yang penuh dengan kemarahan dan kebencian. Ketika kita marah, ketika kita kecewa, dendam, itu tanpa kita sadari, tubuh kita ini mengeluarkan zat-zat kortisol yang tidak baik, yang bikin penyakit. Makanya make sense sekali kenapa Tuhan bilang sebelum kita doa kita harus ngampuni. Karena percuma kita doa minta Tuhan menyembuhkan sakit kita kalau masih ada amarah di hati kita, bisa paham? Karena itu kalau Anda punya luka di hati, Anda harus ngampunin. Percayalah, orang yang mengampuni akan diberkati. Orang yang mengampuni akan beroleh kemurahan, katakan amin. Orang yang mudah mengampuni, hidupnya itu penuh sejahtera, damai, gak berat, kaki melangkah enteng, gak takut ketemu siapapun, karena hatinya selalu mengampuni. Yang terakhir, apa yang Yesus ajarkan tentang Allah Bapa? Bapa mau kita menghidupi kehendaknya dalam hidup kita. Yesus berkata dalam Yohanes 6 ayat 38, sebab aku telah turun dari sorga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Perhatikan, Yesus kasih teladan sama kita bahwa Yesus turun ke dunia ini cuma satu, melakukan kehendak Bapa, bukan kehendaknya. Bahkan dalam Lukas 22 ayat 42, Anda ingat waktu Yesus berdoa di Taman Getsemani sebelum disalib? Yesus berkata, ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi. Kita bisa belajar bahwa melakukan kehendak Bapa di sorga menjadi prioritas utama dalam hidup Yesus. Demikian juga Yesus ngajarin kita bahwa dalam hidup ini melakukan kehendak Bapa di sorga haruslah menjadi tujuan hidup kita. Saya buktikan, Matius 7 ayat 21. Dikatakan, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Baca sama-sama. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Apa tujuan hidupmu hari ini? Kita ini diciptakan untuk tujuan Tuhan. Katakan, aku diciptakan untuk tujuan Tuhan. Tuhan itu gak iseng nyiptain kita. Kita itu lahir ke dunia ini bukan karena orang tua kita mau.
Kalau seorang anak bisa lahir ke dunia ini, mereka lahir dengan tujuan Tuhan dalam hidup mereka. Katakan amin. Anda jangan merasa Anda tidak punya apa-apa. Jangan merasa Anda tidak bisa apa-apa. Anda dilahirkan ke dunia ini dengan tujuan Tuhan dalam hidupmu. Mari kita belajar bahwa ternyata tujuan kita hidup haruslah melakukan kehendak Bapa. Dan Yesus mengajarkan bahwa kita harus mendahulukan kehendak Bapa dalam hidup kita di atas kebutuhan kita. Matius 6 ayat 31 sampai 32 tadi kita baca tentang sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata apa yang kami makan, apa yang kami minum, apa yang kami pakai. Baca ayat 33. Kita baca sama-sama. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan. Kita harus mencari kehendak Bapa dalam hidup kita di atas dari mencari kepentingan kita sendiri. Apa yang kita butuh dalam hidup kita. Karena ternyata ketika kita melakukan kehendak Tuhan dalam hidup kita, kita sedang mempermuliakan Dia. Dan ini yang luar biasa, tanpa kita sadari. Waktu kita tuh mengerti kehendak Bapa dan kita menghidupinya, hidup kita diberkati. Kasih karunia Tuhan menyertai orang-orang yang menyenangkan hati Tuhan. Kasih karunia Tuhan, kemurahan-kemurahan Tuhan menyertai orang-orang yang melakukan kehendak-Nya. Saya akhiri. Seringkali kita bilang gini, Tuhan aku ingin mempermuliakan Engkau dalam hidupku. Tahukah apa yang mempermuliakan Tuhan dalam hidupmu? Yohanes 17 ayat yang keempat, Yesus bilang gini, aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Wow, kepada setiap kita Tuhan menitipkan sebuah rencana, sebuah pekerjaan baik yang harus kita hidupi hari ini. Pertanyaan saya, apakah Anda sudah mengerti kehendak Bapa dalam hidupmu? Salah satu kehendak Bapa dalam hidup kita orang percaya adalah menjadi saksi Kristus. Yohanes 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah Bapa pada dunia ini, karena itu Dia mengaruniakan putranya yang tunggal, supaya barang siapa percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Salah satu kerinduan hati Tuhan adalah tidak ada yang binasa. Tuhan mau tidak ada yang binasa. Apakah hari ini Anda punya kerinduan untuk lihat orang-orang di sekitarmu diselamatkan? Salah satu kehendak Tuhan dalam hidup kita ada memberitakan kabar baik, berdoa untuk jiwa-jiwa agar diselamatkan. Tuhan gak mau ada seorang pun binasa. Apakah hari ini Anda menjawab kerinduannya? Nanti di ibadah jam 5 sore saya akan lanjutkan tentang kerinduan Tuhan buat kita orang percaya. Tapi saya ingin akhiri dengan ini. Apa maksud firman Tuhan? Matius 6:33, carilah tetapi. Istilahnya gini, aku tahu kamu membutuhkan makan, pakai, minum. Tetapi carilah dahulu, jadi prioritasin dulu kebenaran, kehendak Allah dalam hidupmu. Maka semuanya akan ditambahkan. Kamu tidak akan kekurangan. Saya dan suami ngalamin ini. Waktu kami mengedepankan kehendak Tuhan dalam hidup kami. Dan menomorduakan kepentingan kami pribadi. Kami ngambil keputusan untuk taat kepada panggilan Tuhan dan pulang ke Indonesia. Meninggalkan semua kenyamanan dan apapun yang kami bangun di Australia. Kami mengedepankan kepentingan Tuhan. Bagi saya, hidup adalah Kristus. Mati adalah keuntungan. Saya mau hidup hanya buat Tuhan. Jadi kalau Tuhan panggil saya ke Indonesia, meskipun susah, kami lakukan semuanya. Anda lihat kami hari ini, Anda cuma lihat buah. Tapi Anda tidak tahu benih yang telah mati dan jatuh ke tanah. Kami menanam hidup kami buat Indonesia. Membiarkan mimpi-mimpi kami mati di sini. Membiarkan harapan kami sirna ketika kami harus mengorbankan hidup dan kenyamanan kami tanpa mengerti arah tujuan kami. Anda pikir membangun sebuah pelayanan di Indonesia mudah? Apalagi bukan gereja, pelayanannya bantu orang susah. Dan bantunya itu bukan orang susah yang di depan mata. Bantunya itu yang non jauh di sana, di pelosok Indonesia. Orang meragukan,
Benar gak kamu ada nolong anak-anak Indonesia di pelosok? Orang kan gak tahu. Zaman dulu belum ada sosial media. YouTube pun belum terkenal. WhatsApp belum ada. Bagaimana mungkin kami bisa menceritakan tentang apa yang kami kerjakan di pedalaman? Rata-rata orang Kristen gak suka bantu kami. Karena pelayanan orang susah itu dianggap nomor 2. Orang lebih senang bangun gereja. Orang lebih senang nyumbang ke gereja. Saya sama Jojo gak mau ngemis. Makanya kami bikin batik tangan pengharapan. Kami bikin kaos positif by YTP. Cari dana kemana-mana. Khotbah. Ke belakang buka meja jualan. Kami gak malu. Anda tahu saya banyak dihina orang. Saya jualan sampai keringetan. Angkat kopor berat. 40 kilo tiap minggu. Sampai sakit pinggang. Kami lakukan semuanya dari bawah. Tidak dihargai. Dipandang hina. Oh, gereja-gereja zaman itu kan kami baru di Indonesia. Saya kasih tahu. Saya baru ngerti kejamnya Indonesia. Hari ini mereka ya lomba-lomba ngundang saya supaya gerejanya rame. Tapi zaman itu, my God. Saya pelayanan bareng-bareng temen yang notabene artis Kristen. Worship leader itu lebih dihargai daripada yang khotbah, saya kasih tahu. Perbandingannya, satu kali ibadah mungkin yang nyanyi PK 5 juta, kita cuma paling 750 sejuta aja. Sampai segitunya. Yang paling menyakitkan itu gini, turun dari bandara, dijemput sama-sama. Tapi saya diturunin di hotel bintang 1, dia bintang 5. Perlakuan-perlakuan seperti ini saya sama Jojo alami. Dia pernah tinggal di ruko pastori gereja. Gak dianterin pergi makan, di drop nasi dalam styrofoam. Mandi air dingin, gak ada air panas. Padahal kita gede di Australia mandi air panas. Kami sudah kenyang hinaan, kami sudah kenyang dengan perlakuan-perlakuan gereja. Ada gembala gereja besar yang gak pernah ngundang kami makan. Tapi giliran ada pendeta besar yang datang diajak makan sama gembalanya. Giliran saya ditaruh bintang 3, giliran pendeta yang keren di Indonesia ditaruh di bintang 5, Hilton dan sebagainya. Kami diperhadapkan dengan kenyataan-kenyataan seperti ini. Pelayanan di Indonesia itu tidak mudah, saya kasih tahu. Kalau bukan karena kemurahan Allah, kami tidak ada di sini hari ini. Benar. Saya tidak pernah promosi diri saya tidak pernah beli-beli follower di Instagram, tidak pernah minta orang upload di TikTok dan YouTube dan sebagainya. Bahkan khotbah-khotbah saya sudah ada di YouTube berapa tahun sebelum saya punya YouTube. Sudah ada di TikTok sebelum saya punya TikTok. Bahkan hari ini TikTok saya bukan saya yang pegang. Saya juga gak tahu passwordnya berapa. Tapi saya mau bilang gini. Waktu kita mengejar kehendak Allah. Waktu kita mendahulukan kepentingan Tuhan. Kerajaan Allah bicara gini. Kehendak Tuhan nomor 1 dalam hidup kita. Kita menomor 2kan kepentingan kita pribadi. Kami hidup susah dari bawah. Tapi Tuhan yang mengangkat kami pelan-pelan naik ke atas. Jadi kalau kamu mendahulukan Tuhan, firman ini terbukti dalam hidupmu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya akan ditambahkan dalam hidupmu. Yang mau katakan amin. Kita berdoa, haleluya. Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus. Kalau kami belajar mengenal sosok Bapa hari ini. Bapa kami yang besar yang bertahta di kerajaan sorga. Bapa yang adalah penyedia. Jehovah Jireh, Allah yang peduli akan apa yang kami butuhkan. Tuhan yang sayang sama kami, Tuhan yang baik, Bapa yang baik. Yang gak akan pernah meninggalkan kami. Yang gak akan pernah membiarkan kami. Bapa yang paling peduli sama hidup kami. Kami bersyukur kalau Yesus sendiri mengajar kami. Bahwa kehendak Bapa lah yang harus kami utamakan dalam hidup ini.